Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Syafruddin. Saya adalah mahasiswa semester 4 pada Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Megabuana Palopo. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait analisis bivariat. Nah, yang akan menjadi topik dalam pembahasan kali ini itu ialah apa itu analisis bivariat, apa saja fungsi analisis bivariat, dan bagaimana melakukan analisis bivariat, khususnya pada aplikasi IBM Statistik SPSS. Nah, baik, pertama kita masuk ke pengertian dari analisis bivariat itu sendiri. Nah, dilansir dari sebuah jurnal yang saya dapat dari ResearchGate, jurnal ini berjudul Analisis Data Penelitian Kuantitatif, ditulis oleh Ade Heriana SST MKM. Nah, beliau dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul. Nah, dikatakan dalam jurnal ini, analisis bivariat itu, ini dia. Analisis bivariat dilakukan jika variabel yang dianalisis terdiri dari dua macam, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Nah, biasanya digunakan pada desain penelitian korelasi atau mencari hubungan dan eksperimen dua kelompok. Nah, secara simpel dikatakan pada dua kalimat pertama ini, analisis bivariat adalah analisis yang uh, menjelaskan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen pada satu waktu. Nah, variabel ini digunakan untuk mencari korelasi antara dua eksperimen kelompok. Nah, tujuan dari analisis bivariat ini dikatakan di sini bahwa analisis bivariat bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Nah, jadi ketika seorang peneliti melakukan penelitian, dia akan mengajukan hipotesis seperti apakah ada hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, ataukah tidak ada hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Seperti itulah fungsi dari analisis bivariat. Namun jika kita ingin melihat lebih luas, fungsi lain dari analisis bivariat itu selain untuk melakukan uji korelasi, dikatakan pada paragraf 3 di sini. Saya rangkai dulu. Nah, selain untuk melakukan uji korelasi dalam analisis bivariat yang bersifat epidemiologis, dilakukan perhitungan risiko terhadap kasus masalah kesehatan. Misalnya untuk menghitung odds ratio dari suatu masalah kesehatan, relatif risknya, ataupun prevalence odds ratio dari suatu kejadian epidemiologis. Seperti itu contoh umum penggunaan analisis bivariat pada bidang epidemiologis atau bidang kesehatan. Nah, kemudian dalam analisis bivariat itu uji apa saja yang digunakan? Nah, ini dia. Dikatakan di paragraf kedua, uji statistik yang dipakai tergantung pada jenis datanya. Apakah data kategorik atau data numerik? Seperti itu. Lalu, apakah data tersebut berpasangan, dependen, atau tidak berpasangan, independen? Nah, sebagai contoh, misal uji chi-square yang dipakai, uji chi-square yang dipakai jika jenis data variabel dependen dan independennya sama-sama kategorik atau sama-sama mengkategorisasikan. Seperti itu contoh uji yang ada dalam analisis bivariat. Sebenarnya masih banyak uji yang lain seperti uji Fisher dan ya sebagainya, tetapi ini hanya satu contoh dikondisikan dengan keadaan datanya, apakah dia mempunyai kategori yang sama-sama kategori independen dan dependennya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk pada contoh kasus dari
penggunaan analisis bivariat. Baik, di sini saya punya soal kasus 2. Nah, pada contoh kasus ini dikatakan bahwa seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan pengetahuan ibu, apakah pengetahuan ibu itu baik, cukup, kurang, eh, dengan kejadian BBLR. Apakah ada BBLR dengan tidak BBLR. Jadi secara simpel dikatakan bahwa seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian BBLR. Maka diambil sampel sebanyak 33 orang secara random. Nah, data dapat dilihat pada tabel berikut. Ini adalah hubungan pengetahuan ibu dengan status imunisasi. Kita lihat ini tabelnya terlipat, di mana sampelnya itu terdapat 33 sampel keseluruhan. Nah, pada variabel pengetahuan itu dikategorisasikan dengan 3 kategori, yaitu 1 sama dengan yang baik, 2 sama dengan cukup, dan 3 sama dengan kurang. Seperti itu kategorisasi dalam variabel pengetahuan. Variabel pengetahuan inilah yang akan menjadi variabel independen. Ya, ini akan menjadi variabel independen dalam uji ini. Nah, kemudian di variabel kejadian BBLR. Kejadian BBLR itu terdapat 2 kategori, yaitu 1 yang artinya BBLR dan kategori 2 yaitu tidak BBLR. Seperti itu makna yang ada di dalam tabel ini pada kolom kejadian BBLR. Baik, setelah mengetahui keadaan data dan kategorinya yang seperti ini, mari kita lakukan identifikasi lebih lanjut terkait kasus ini. Karena di sini kita akan melakukan uji analisis bivariat. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui seperti apa keadaan data untuk mencocokkan uji apa yang harus digunakan dalam analisis bivariat ini. Nah, baik, di sini saya sudah merangkum identifikasinya. Nah, identifikasi kasus 2. Yang pertama itu, pada tabel kasus 2 tadi didapati bahwa data pada tabel tersebut menggunakan 3 sampel bebas karena berasal dari 3 subjek yang berbeda. Yang dimaksud itu ialah pada variabel pengetahuan ibu. Nah, di situ dia menggunakan 3 sampel bebas, yaitu baik, cukup, dan kurang. Ya, yang dimaksud itu yang ini tadi ya. 3 sampel bebas itu yang ini. Ini yang ingin dilihat apakah dia berpengaruh, mempunyai hubungan maksudnya, atau tidak. Nah, poin kedua dari identifikasinya soal tersebut ialah variabel dependen menggunakan skala nominal dengan kategorisasi 1 sama dengan BBLR dan 2 yang artinya tidak BBLR. Dapat dilihat walaupun sebenarnya pada variabel yang sebelumnya juga menggunakan skala nominal, tetapi ditekankan jika variabel BBLR itu adalah variabel dependen dan dia menggunakan skala nominal. Ini yang ditekankan pada poin 2 ini. Nah, dari 2 poin ini apa yang dapat kita simpulkan? Nah, pada poin ketiga dapat kita lihat kesimpulan. Kasus 2 adalah kasus komparasi K-sampel bebas. K-sampel bebas itu maksudnya K ini melambangkan lebih dari 2 atau 3 ke atas. Kasus 2 adalah kasus komparasi K-sampel bebas. Skala dependennya adalah skala nominal, sehingga uji yang paling sesuai untuk digunakan adalah uji chi-square K kali K. Ya, seperti itu. Maka pada analisis bivariat ini kita akan menggunakan uji chi-square. Baik, setelah kita mengidentifikasi soal, apa yang tadi kita inginkan dari data tersebut? Seperti yang dikatakan pada soal. Nah, yang ditanyakan itu adalah
hubungan antara variabel independen atau pengetahuan ibu dengan variabel dependen, yaitu kejadian BBLR. Inilah yang ingin kita ketahui pada uji analisis bipadat ini, pada uji chi-square nanti. Selanjutnya, kita masuk ke langkah penyelesaian. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat hipotesis. Ya, kita harus membuat hipotesis terkait kondisi yang ada di kasus 2 ini. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkah berikutnya. Nah, di sini kita buat hipotesis 0, yaitu H0, yaitu tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan status imunisasi. Itu adalah hipotesis 0-nya. Hipotesis 0 itu adalah hipotesis yang berkonotasi negatif, yang berkata tidak ada, yang berkata tidak pada suatu hubungan atau suatu pengaruh dalam uji. Seperti itu. Kemudian hipotesis alternatif adalah hipotesis yang sebaliknya, dia berkata positif terkait uji yang akan dilakukan. Hipotesis alternatif berkata bunyinya itu ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan status imunisasi. Seperti itu. Baik, setelah kita tadi melakukan identifikasi dan mengetahui apa yang ditanyakan dalam kasus 2 tadi, kemudian kita buat hipotesis. Langkah selanjutnya ialah pengerjaan uji chi-square pada aplikasi IBM SPSS Statistik. Nah, untuk mengerjakan kasus 2 tersebut, di dalam aplikasi IBM SPSS, pertama-tama kita harus memasukkan datanya. Tapi untuk mempersingkat waktu, di sini sudah saya input semua data terkait kasus 2 tadi. Di sini saya sudah memasukkan semua variabelnya dan juga semua kategorisasinya. Jadi video untuk menginput data ini bisa dilihat pada video-video lain yang pernah saya upload. Itu adalah video terkait bagaimana cara menginput data. Oke, singkat cerita, datanya sudah saya input di sini. Kategorinya juga labelnya untuk variabel pengetahuan itu di sini ada value yang menandakan kategorinya, di mana saya menaruh kategori 1 sebagai baik, 2 cukup, dan 3 kurang. Oke. Dan kemudian di variabel kejadian BBLR, di sini ada 2 kategori. Saya menaruh 1 sebagai BBLR dan 2 sebagai tidak BBLR. Seperti itu. Dan juga tiap-tiap nilainya tadi sudah saya masukkan. Nilai-nilai yang ada di soal yang ini sudah saya masukkan di dalam aplikasi. Itu bisa di copy paste, jadi cukup mudah sebenarnya. Ini adalah data dari 33 sampel. Ya, seperti ini tampilannya. Baik. Kemudian setelah kita menginput data, baik itu di variabel view dan data view, jangan lupa ini kelupaan. Di sini kita taruh skala nominal karena kategorisasinya itu seperti ini, 1, 2, 1, 2, 3. Ya. Baik, setelah kita menginput data dengan tampilan variabel view dan data view sudah lengkap seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke langkah pemrosesannya. Nah, langkah yang pertama itu adalah untuk mengolah datanya kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, dan kemudian kita lanjut ke cross tabs. Nah, ketika sudah muncul tampilan jendela cross tabs ini, di sini untuk variabel independen atau pengetahuan ini dipindahkan ke baris.
kolom baris yang ini ya, kolom baris ini. Dan kemudian untuk variabel kejadian BBLR dipindahkan ke kolom kolom yang di bawah. Baik, saya kira ini dapat dimengerti. Nah, setelah kita eh, memasukkan kedua variabel tersebut, eh, kita klik statistik dan kemudian kita pastikan di sini terklik chi-square. Ini adalah uji statistik yang akan kita lakukan. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian langkah selanjutnya ialah kita klik untuk sel. Di sel di sini kita akan melakukan sedikit kostumasi. Kita akan mengklik presentasi pada uji statistik yang akan dilakukan nanti. Kita klik itu di row. Kenapa kita klik di row? Karena variabel independennya itu berada di row atau di baris. Nah, setelah kita klik row, kita klik continue. Ya, tampilan jendelanya akan masih sama seperti yang tadi. Nah, ketika kita sudah melakukan kostumasi pada pilihan statistik dan sel, nah, kemudian adalah akhirnya kita akan eh, mengklik OK. Baik, kita di sini kita klik OK dan akan muncul output seperti ini. Ya, yang dapat kita lihat tabel hubungan antara pengetahuan dan kejadian BBLR. Ini adalah pengetahuan dan kejadian BBLR cross tabulation. Nah, karena sudah muncul hasil output dari aplikasi SPSS ini, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi terhadap data-data ini. Tetapi sebelum kita melakukan interpretasi, ada baiknya kita mengetahui aturan-aturan apa saja yang harus kita ketahui eh, sebelum dapat menyimpulkan tabel-tabel ini. Ya, interpretasinya itu ada di sini, yang poin 3 sudah saya deskripsikan. Nah, jika hasil uji chi-square menunjukkan nilai p-value atau signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka tidak ada hubungan antara dua variabel secara signifikan, yang berarti hipotesis nol yang kita buat tadi itu ditolak. Oke, sampai sini dapat dimengerti. Saya kira ini cukup simpel. Dan yang kedua itu, jika nilai p-value atau signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan antara dua variabel secara signifikan, yang berarti H0-nya diterima. Seperti itu. Ya, yang perlu diketahui adalah jika dia lebih kecil dari 0,05, maka eh, ada hubungan antar variabel tersebut, variabel dependen dan independen. Dan jika dia lebih besar, maka tidak ada hubungan. Seperti itu kita akan melihat nilai p-value atau signifikansi. Baik, karena sudah mengetahui dengan ketetapannya, kita akan lanjut ke interpretasi output tadi. Kita interpretasi data yang kita dapatkan dari uji chi-square tadi. Nah, ini dia untuk tabel pengetahuan dan kejadian BBLR cross tabulation. Kita dapati di sini pada variabel pengetahuan itu eh, dia jumlah yang mengalami pada pada maaf maksud saya pada variabel pengetahuan itu eh, untuk ibu-ibu yang mempunyai pengetahuan baik, dia mempunyai kejadian BBLR itu sebanyak 8 dan tidak BBLR sebanyak 3. Dari jumlah total 11 ibu-ibu yang mempunyai pengetahuan baik. Nah, kemudian untuk yang kategori pengetahuan cukup itu didapati ya, yang mengalami kejadian BBLR itu pada bayinya itu adalah ada 6 orang
dan yang tidak BBLR itu ada 6 orang juga. Dari total ibu-ibu yang mempunyai pengetahuan cukup adalah 12 orang. Kemudian yang untuk kategori yang mempunyai pengetahuan kurang terhadap imunisasi itu eh, terdapat 5, 5 ibu yang mempunyai bayi BBLR dan 5 juga yang mempunyai bayi tidak BBLR dari total 10 orang yang mempunyai pengetahuan kurang terkait imunisasi. Nah, di sini juga dapat ada ditampilkan eh, persentasinya. Ada yang 72%. Nah, setelah kita mengetahui eh, representasi atau interpretasi dari tabel cross tabulation ini, kita akan lanjut ke eh, hasil uji chi-square dari data yang kasus yang kita uji tadi. Di sini, sebagaimana yang dikatakan, yang kita cari itu adalah nilai p-value-nya atau signifikansinya. Yang mana itu? Ini dia, eh, Pearson chi-square dengan nilai x kuadrat itu 1000, bukan, maksud saya 1,551. Nah, ini dia signifikansinya 0,461. Nah, didapati jika nilai signifikansinya 0,461 berarti berarti eh, nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Ya, ini ya, dia lebih kecil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka, oh maaf, maksud saya ini lebih besar ya. Oh ya, tadi saya kurang fokus karena laptop mulai lowbat. Ternyata ini lebih besar. Aduh, kurang fokus. Ya, ini dia lebih besar. Astagfirullah. 0,461 itu lebih besar dari 0,05. Maafkan kesalahan saya kurang fokus. Nah, maka tidak ada hubungan antara dua variabel secara signifikan, yang juga berarti H0-nya diterima. Nah, jadi apa kesimpulan dari analisis bivariat yang kita lakukan pada kasus 2 ini? Ya, dapat disimpulkan setelah dilakukan uji chi-square pada kasus 2 ini, didapati bahwa nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, yang berarti H0-nya diterima atau ditolak. Yang berarti H0-nya diterima. Dan juga itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen yaitu pengetahuan ibu dan kejadian BBLR. Kira-kira seperti itulah eh, pengerjaan analisis bivariat pada contoh kasus ini. Baik, saya kira seperti itulah eh, apa yang dapat saya sampaikan terkait analisis bivariat. Ya, walaupun memang saya masih mempunyai banyak kekurangan dalam menjelaskan, tapi itu membuktikan bahwa saya juga masih belajar dan saya ingin eh, melampaui apa yang bisa saya lakukan hari ini. Canda. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bagi kalian yang ingin mengetahui terkait analisis bivariat ataupun dengan uji statistik SPSS ini, eh, semoga tetap semangat. Semoga kalian diberikan jalan yang mudah. Nah, baik, sekian dari saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye.